Hey ho pop gengs! Apa kabar kamu hari ini? Sedih, senang, nikmatin saja ya. Karena apapun yang terjadi dengan hatimu, dunia bakal terus berputar. Ada artis yang nikah, pertandingan sepak bola terus berlangsung, dan ada yang masih mempertahankan tanah dan harga diri. Di sebuah pondok pesantren, ibu-ibu pengasuh sedang menghancurkan lipstik santri. Lebih heboh dari dugaan kaburnya Presiden Sri Lanka, menyusul ambruknya perekonomian negara. Bahkan JJ Duta Citayam berhasil mengalihkan perhatian kita dari kabar polisi makan polisi. Mari kita lihat dulu video-video viral dalam sepekan ini. Beredar video yang viral memperlihatkan beberapa ibu-ibu yang menghancurkan banyak lipstik menggunakan palu-palu. Dari HP kini giliran lipstik. Ibu-ibu ini adalah pengasuh pondok pesantren yang tidak hanya menyita lipstik para santri, tapi juga menghancurkannya dengan sangat sempurna. Udah aturannya kali ya? Masih dari suasana hari kurban kemarin viral nih. Pria yang tidak kebagian daging kurban. Ada apa ya? Tampan tapi dilewatin, gak kebagian deh. Sementara di dalam kandang, viral juga video sapi yang sedang menangis. Diduga menangis bahagia karena telah dipilih menjadi kendaraan nanti di akhirat. Sapi sebenarnya bisa mengeluarkan air mata. Itu cuma respon fisiologisnya saat terpapar debu, asap, dan sebagainya. Sementara di luar kandang terlihat detik-detik jamaah sholat Id Adha dikejutkan kemunculan sapi yang berlari. Padahal mah beliau cuma lewat doang. Apalah mau dikata, terkejut abang terheran-heran, tak bisa dihindari juga. Dan sekali lagi viral pernikahan di mana tamu-tamunya berdatangan bagai badai yang tak terbendung. Badai bagi catering dan tendanya. Di ruas jalan di Jakarta viral juga video konvoi mobil presiden. Arak-arakannya tidak seperti biasa, tidak ada bunyi sirene dan klakson. Lewat senyap saja dengan pengawalan. Sampai-sampai pengakuan pengguna jalan, salah satunya penumpang bis ini kaget. Tidak menyangka itu rombongan Pak Jokowi sampai mereka melihat platnya. Sama senyapnya dengan si pengendara motor ini di tahlilan warga. Si pemberani, anjay, lewat. Oke, sekarang kita pindah melihat kabar terbaru dari dunia hiburan. Dan akhirnya, bukan hanya Harajuku di Jepang yang terkenal karena fashion jalanan yang ramai dan berwarna, oleh anak muda yang berani mendobrak mode dan gaya berpakaian. Di Indonesia, ada juga di Citayam. Berangkat dari tongkrongan, sekelompok ABG pinggiran dari Citayam, Depok, Bojonggede hingga Bekasi berkumpul di kawasan elit SCBD, Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Sekedar duduk, ngobrol, ngopi, atau membuat konten. Berpakaian nyentrik dan tabrak mode. Disoroti oleh konten kreator hingga viral secara nasional dan internasional. Citayam Fashion Week adalah julukan spontan dari para konten kreator dan pegiat media sosial. Sampai-sampai nih kawasan SCBD yang identik dengan pekerja kelas menengah dengan outfit mahal ini kini diplesetkan jadi Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Tabloid busana berbasis di Harajuku Jepang sampai menyorotnya. Lewat Twitter, Tokyo Fashion menuliskan bahwa ribuan anak muda Indonesia ini membuat jalanan Jakpus menjadi lebih hidup. Mengubahnya menjadi catwalk fashion melampaui Harajuku itu sendiri. Tak lupa mereka juga memberikan support besar dengan mengusulkan tips agar Citayam Fashion Week ini terus hidup dengan memanfaatkan sebaik-baiknya media sosial yang bisa dijangkau. Tapi seperti Samate di Cina, mereka ini adalah cibiran bagi ABG kelas menengah ke atas. Disebut tak mandi, berbau matahari, wabah, dan udik. Cibiran ini bermunculan di media sosial. Seperti sebuah perang kelas yang tak berdarah-darah. Antara Paris Fashion Week yang mewah, menggiurkan, sampai-sampai membuat mata seleb buta tempo hari. Hingga pura-pura berada di sana melawan Citayam Fashion Week yang dikelola secara organik di lokal Jakarta. Di satu sisi, Pemprov DKI mempermasalahkan sampah yang dihasilkan.
Meski fashion adalah sampah itu sendiri. Mengutip Tempo, sampah di kawasan Dukuh Atas pernah mencapai 7 meter kubik per hari di tengah fenomena Citayam Fashion Week. Untuk mengatasi itu semua, mengutip Kompas, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menunjuk pegiat media sosial Jasmine Latika atau JJS Lebau untuk membuat konten edukasi kebersihan di Dukuh Atas, Jakarta. Hal ini sebagai cara untuk mengedukasi pemuda-pemuda ini sambil tetap berekspresi sebebas-bebasnya. Meski bebas itu juga absurd artinya. Dan selamat untuk Rage Against the Machine yang kembali manggung. Lewat tour reuninya bertajuk The Public Service Announcement Tour, bersatu kembali di panggung dimulai pada tanggal 9 Juli 2022 di Alpine Valley Music Theater di East Troy, Wisconsin. Dan akan berakhir pada 2 April 2023 di Little Caesar Arena di Detroit. Ayo kita ke Jogja. Lalu sementara Erick Thohir menjadi saksi pernikahan Via Valen dan Sefra Yolandi, suami Tata Janeta Raden Brotoseno dipecat secara tidak hormat oleh tim Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali atau KKEPPK. Mengutip Viva, Raden adalah mantan narapidana kasus korupsi. Namun kok dipertahankan oleh Korps Bayangkara dalam putusan etik awal? Lagi trending juga nih Pop Gengs, Nagita Slavina diangkat menjadi CEO baru ST. Diunggah langsung akun resmi ST Indonesia, hal ini pun disorot warganet. Sampai ada yang mempelesetkan kepanjangan BUMN menjadi badan usaha milik Nagita. Musibah lain dialami oleh keluarga komedian Sule di mana kekisruhan rumah tangganya makin memuncak tatkala dikabarkan Natalie Holscher menggugat cerai suaminya itu. Kisruh ini diwarnai isu ketidakcocokan antara ibu sambung dan putrinya. Lalu isu adik-adik Natalie yang menjadi penyebab. Meninggalkan segala kekisruhan di dunia artis, mari kita melihat kekisruhan di ranah sosial politik. Pertama adalah kabar polisi baku makan sesamanya antara Brigadir J dan Baradae, dan yang jadi korban adalah CCTV. Merangkum dari Detik, kasus ini memiliki beberapa kejanggalan. Dari kronologi yang selalu berubah-ubah, keluarga yang sempat dilarang melihat kondisi jenazah korban, lalu soal CCTV yang udah mati saat peristiwa terjadi, hingga keterangan ketua RT menyebutkan tidak adanya peristiwa dan proses olah TKP. Ada apakah ini? Sementara itu, anak yang tadi inginkan emaknya menikah dengan tukang bakso, Puan Maharani, digelari doktor oleh honoris causa dari Universitas Nasional Pukyong atau Pukyong National University, Korea Selatan. Mengutip Detik, gelar ini diberikan berkat dedikasi Puan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Selamat kepada Dr. Puan. Dan Pak Prabowo sepertinya tak kapok-kapok nyapres. Kali ini mengutip Viva, Tunas Indonesia Raya atau TIDAR, organisasi saya Partai Gerindra, mengajukan dan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden atau capres 2024. Mantap. Penantang sepertinya masih sama ya. Lawan semestinya udah beda kali ini. Apakah bakal seru atau tetap membosankan pemilu kali ini? Tanyakan pada kotak suara nanti ya. Sementara itu ramai juga kabar kaburnya Presiden Sri Lanka setelah negaranya dikabarkan mengalami kebangkrutan. Sementara itu, demonstran merengsek masuk ke dalam istana kepresidenan menduduki rumah yang tuannya dikabarkan kabur ke Singapura. Pertama dari kabar Singapore Open, di mana pasangan ganda putri Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti tembus babak semifinal. Sementara itu, Thailand akhirnya tidak mendapatkan keberuntungan lewat skor 0-2 melawan Laos, yang akhirnya berhasil tembus final melawan Malaysia. Oke, sebagai penutup, selamat kepada MU yang bisa menumbangkan Liverpool 4-0. Ayo keluar dari goa nona tua.